Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min huluki wa niyati min niyati wa wishati min wishati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, dia bukan dari golonganku. Atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita bangga dan bahagia, serta tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari saat ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada saat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi kenikmatan yang sangat banyak yang kalian tidak akan pernah bisa hitung sampai kapanpun. Hari ini kita disuruh oleh Allah, gembiralah kalian dengan kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian, dan itu lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan, baik dunia maupun akhirat. Di langit, di bumi, apa yang kalian kumpulkan, itu kalah nikmat daripada hari ini, hari yang diberi berkah oleh Allah. Kenapa demikian? Mari kita lihat dari tadi hingga saat ini, sudah berapa sholawat yang kita baca. Anda pun sulit untuk menghitungnya. Padahal kita ingat apa yang dikatakan Rasulullah, yang tidak pernah bohong dan tidak akan pernah bohong. Sejarah pun Rasulullah nggak pernah bohong. Siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalas solawat 10 kali. Bayangkan, ada yang lebih nikmat dari itu? Tidak ada. Dikatakan oleh para aulia salihin, tidak ada balasan maulid kecuali Allah sendiri yang menyampaikan. Kenapa? Apakah orang biasanya kalau dia membaca sesuatu atau beramal sesuatu, dikatakan kalian akan diampuni dosa Anda setahun. Ada yang lagi puasa, diampuni dosa yang tahun ini dan yang akan datang. Banyak pahala-pahala disebutkan. Tetapi tidak ada pahala yang lebih nikmat. Ada lagi yang dikatakan barang siapa yang beramal demikian masuklah surga. Mari kita gunakan akal pikiran. Surga adalah makhluk. Surga adalah makhluk. Apa bedanya dengan kita? Kita lebih mulia. Sebab Allah mengatakan makhluk yang paling mulia diciptakan Allah adalah manusia. Di antara manusia, umat Islam diutamakan dari golongan yang lain. Dan kita punya nabi-nabi yang paling utama, manusia, makhluk yang terbaik. Kemudian Allah kita bersolawat. Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku tutus Rasulullah kecuali membagi rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat adalah hal yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Apakah Anda senang dengan pahala masuk surga? Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Aku tidak kepingin masuk surga kecuali di dalamnya karena ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Surga itu makhluk. Kita lebih mulia. Tetapi karena di dalamnya ada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan oleh Al Habib Ali di dalam qasidahnya. Sekarang kita ada di mana? Kita sekarang mendapatkan kemuliaan lebih besar dari surga. Bahkan tidak ada yang bisa nampingi. Apa? Setiap kita sholawat 1 kali, Allah bersolawat kepada kita. Dibalas 10 kali. Bayangkan 1 kali saja Anda disolawatin oleh Allah. Alangkah indahnya, silakan Anda bandingkan pahala apa itu. Bahkan Rasulullah dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku di antara malam Jumat dan hari Jumat, ruhku dikembalikan dan aku tidak mati di dalam kubur. Aku akan membalas solawatmu. Bayangkan, solawat kita dibalas oleh Rasulullah. Langsung. Kemudian apa? Aku muliakan. Bukan solawat kepadamu saja, juga kedua orang tuamu. Silakan pikir, gunakan akal, budi yang baik. Apa pahala yang lebih mulia disolawatin oleh Rasulullah? Disolawatin oleh Allah. Bahkan bukan cuma kita. Saat ini orang tua kita bahagia. Ketahuilah Anda punya ayah, Anda punya ibu. Kemuliaannya dari Anda hari ini tidak akan bisa terbalas. Mereka akan paling bangga kepada Anda. Siapa yang bisa memberikan sholawat dari Allah, sholawat dari Rasul. Bahkan sahabat ketika dijelaskan Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nama saya disebut oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Disebut 1 per 1. Bayangkan, apakah ada pahala yang lebih mulia dari ini? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Silakan Anda gunakan akal, silakan gunakan ayat Quran, hadis. Apakah ada pahala yang lebih mulia kita dari hari-hari kita bersolawat? Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan, ya Rasulullah, 1/3 hariku aku gunakan sholawat. Bagus. Tetapi kalau kamu tambah, itu lebih baik. Kemudian oleh sahabat ditambah, ya Rasulullah, 2/3 hidupku aku gunakan sholawat setelah beribadah kepadamu. Kemudian apa? Bagus. Tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik. Kemudian sahabat datang lagi, ya Rasulullah, aku setiap saat tidak lowong dari sholawat kepadamu. Kecuali aku beribadah kepada Allah ketika sholat. Apa kata Rasulullah? Kalian akan diberikan oleh Allah pahala yang tahu hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Apakah Anda tahu pahalanya orang bersolawat? Silakan siapapun ahli tafsir, siapapun ahli orang yang bisa mengetahui hal ini. Tidak bisa menggambarkan kebesaran hadiah pahala orang yang bersolawat. Ingat, tolong gunakan akal pikiran, baca Al-Quran dan hadis. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa saya pahala sedekah, saya pahala sholat, saya pahala ini dan itu? Apakah lebih baik dari sholawat? Silakan ambil dalil. Tidak ada. Bahkan kedatangan Rasulullah saja buat orang kafir, buat orang yang bukan manusia, baik batu, baik pohon, semua merasakan kenikmatan di seluruh alam semesta. Kenapa? Karena Allah memang mengutus Rasulullah untuk membagi rahmatnya. Inilah kita renungkan. Ajaklah bicara suami, istri, anak-anak untuk merenungkan pahala sholawat ini. Oleh karena itu jangan kalian tinggalkan apapun keadaannya. Gunakan sholawat setiap saat. Rasulullah bersabda, siapa yang dalam kesulitan, kesedihan, kemudian dia bersholawat kepadaku, aku diberikan izin oleh Allah untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahannya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi
ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maha besar Allah, maha mulia Allah. Kita beruntung, bahkan Habib Ali mengatakan, ini simtuduror, tidak akan kecewakan pada umat yang masa-masa kini. Dia tidak akan kecewa walaupun dia tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak hidup di zaman sahabat, tetapi kemuliaannya tidak mengurangi. Siapa yang membaca maulidku itu, yakin pasti dihadiri oleh Rasulullah. Tidak ragu-ragu. Kurang nikmat apa hari ini? Kurang senang apa hari ini? Kurang bahagia apa hari ini? Gunakan akal Anda. Gunakan hati Anda. Agar kalian tidak ragu-ragu sedikit pun. Sebab Allah tidak mencukai orang-orang yang ragu-ragu. Mudah-mudahan kita semua hari ini, baik yang hadir maupun yang berhalangan, diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah, diselamatkan kita di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, ampuni dosa kami. Sungguh Engkau maha mulia. Muliakan juga Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kami dari kegelapan menuju ke terang. Ya Allah, ikatlah mereka dan kami dalam ikatan keluarga yang baik, sehingga Kau izinkan kami untuk bermimpi melihat Rasulullah ataupun dalam keadaan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, keberuan dengan kemuliaan Nabi-Mu, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terlindung dari segala gangguan manusia, gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami, agar kami semua yang hadir, yang berhalangan, atau teman-teman yang menitipkan doa, seluruhnya dalam bahagia, di dunia, di kubur, dan di akhirat, serta terjaga dari penyakit badan dan hati, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Insyaallah diakhiri usi kita dengan husnul khatimah. Ala hadaniyan ya sallallahu ala man wa habina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.